Masyarakat Anti Fitnah Indonesia mempersembahkan drama radio Tular Nalar. Program ini bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Google.org. Pada episode kali ini diceritakan dua ibu parubaya pada sebuah kegiatan pengajian sedang asik ngobrol soal pilkada yang akan datang. Mereka lama-lama bersitegang karena berbeda prinsip dalam memilih. Kemudian, tak lama datang pemuka agama yang mendamaikan keduanya. Bu, dengar-dengar bentar lagi kita akan pemilihan lagi ya? Iya Bu, pemilihan kepala daerah. Bu Lela udah tahu belum calonnya? Udah dong, cuman masih bingung aja milih yang mana nih. Loh, Bu Lela ini kenapa harus bingung? Kita harus milih Pak Ridho aja yang jelas-jelas bersih dan amanah. Daripada Pak Telmi itu, katanya dia kaya juga hasil korupsi saat menjadi kepala dinas loh Bu Lela. Apalagi ya, saya lihat di sosmed katanya Pak Telmi ini nikah sirih lagi, istrinya jadi 2. Pasti kalau udah jadi bupati, korupsinya makin gede. Loh, beneran itu Bu Kokom? Kata siapa emang? Bu Lela ini gimana? Sekarang kan zamannya media sosial, kita tuh mudah loh mendapatkan informasi. Tapi infonya bener gak Bu Kom? Kayaknya Pak Telmi itu kelihatannya baik, alim. Masa sih kok kayak gitu? Bu Lela, jangan lihat orang dari tampangnya aja dong. Di luarannya aja mah bisa aja menipu. Iya juga ya, tapi kok kayak kurang percaya ya kalau Pak Telmi itu kayak gitu. Tak lama kemudian, datanglah Ustadz mendekati mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang ngobrol apa ini ibu-ibu? Serius sekali. Kebetulan nih Pak Ustadz. Sini dulu Pak Ustadz. Apa benar Pak Ustadz calon Bupati Pak Telmi itu dia korupsi ya? Terus katanya udah nikah siri lagi, istrinya 2 lagi. Benar Pak Ustadz? Astagfirullah. Kata siapa itu Bu? Ini kata Bu Kokom Pak Ustadz. Ini loh Pak Ustadz dari media sosial, informasinya juga udah viral Pak Ustadz. Saya kasih tahu sama Bu Lela biar gak salah pilih pemimpin. Kita dosa kan Pak kalau memilih pemimpin koruptor. Ibu-ibu, kita semua harus hati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial. Barangkali itu adalah informasi palsu alias hoax. Jadi informasi tersebut benar atau tidak Pak Ustadz? Saya jadi penasaran. Untuk tahu apakah informasi itu benar atau tidak, kita harus tahu dulu dari mana sumber informasinya. Ini Pak Ustadz, saya informasi itu dari grup WA, udah nyebar kemana-mana Pak Ustadz. Nah, kalau begitu kan kita tidak tahu betul sumbernya dari mana kalau hanya dari grup WA yang diteruskan. Nih ada gambarnya Pak Ustadz. Kalau ada gambarnya juga, kita verifikasi faktanya aja ya Bu Kokom di media-media yang terpercaya. Iya Pak Ustadz, mending cek aja deh. Penasaran saya. Nah ini dia Bu Kokom, informasinya ini ternyata hoax Bu. Ah masa sih Pak Ustadz? Ini Bu, silahkan dilihat dan dibaca. Kalau informasi tersebut tidak benar dan sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Waduh, hampir saja saya percaya. Ibu-ibu, dalam memilih pemimpin tentunya kita harus selektif dan kita tidak boleh fanatik sehingga termakan oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Tapi tetap saya nggak mau pilih Pak Telmi. Takutnya klarifikasinya cuma pencitraan aja Pak Ustadz. Bu Kokom, Ibu mau memilih calon manapun silahkan. Tapi Ibu tidak boleh menelan informasi mentah begitu saja ya Bu. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih informasi yang akurat. Biar kita pun dalam memilih pemimpin dapat betul-betul objektif setelah mempelajari kriteria-kriteria yang ada. Nah, yang paling penting kita harus mencari sumber informasi yang jelas dan kredibel. Jangan hanya lihat dari judulnya saja, Bu. Kalau seandainya Ibu Kokom menyebarkan informasi palsu, Ibu Kokom nanti terjerat sanksi pidana loh Bu. Waduh Pak Ustadz kok malah nakut-nakutin saya. Bukan nakut-nakutin Bu, tapi memang faktanya begitu. Jadi kita harus berhati-hati saat menerima informasi. Kita cek dulu apakah itu fakta atau hoax. Lihat juga sumbernya dari mana, apakah dari sumber yang jelas atau dari media yang kredibel dan dapat dipercaya, atau hanya isu yang sengaja dibuat untuk memecah belah bangsa kita. Betul juga Pak Ustadz. Ibu-ibu,
menjelang pemilihan kepala daerah ini akan banyak sekali informasi yang beredar. Salah satunya informasi palsu atau hoax yang banyak memakan korban. Jadi, ibu-ibu kita semua harus berhati-hati dalam menerima informasi ya Bu. Dan saya ingatkan, jangan sampai kita mudah terpancing oleh hal-hal yang berbau provokasi yang dapat memecah belah persatuan kita. Bagaimana Bu Kokom? Baik Pak Ustadz, saya paham. Kedepannya saya akan lebih berhati-hati lagi. Alhamdulillah. Sepertinya pengajian minggu depan saya akan mengajak anak-anak muda dari komunitas Cek Fakta untuk berbagi ilmu kepada kita semua bagaimana cara membedakan hoax dan fakta. Setuju Pak Ustadz, biar gak ada lagi yang kemakan hoax. Ibu nyindir saya. Walah, enggak Bu, ini kan demi kebaikan kita bersama toh. Sudah Bu, jangan berdebat lagi ya. Insya Allah minggu depan kita laksanakan. Kita bisa mulai pengajiannya Bu. Bisa Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengingatkan saya. Sudah sepatutnya kita semua saling mengingatkan ya Bu. Nah pendengar, jika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya, yuk biasakan cek faktanya dulu. Jangan sampai termakan informasi palsu, bisa jadi kita yang rugi. Dalam drama episode kali ini diperankan oleh Tanti Yulianti sebagai Ibu Kokom, Epni Cindy Army sebagai Bu Lela, dan Syarif sebagai Ustadz. Sampai jumpa pada episode berikutnya.